4 cara menabung dengan cepat sehingga bisa terkumpul 50 juta hingga 100 juta dalam setahunnya. Oke, mari kita bahas. Ngapain sih susah-susah nabung? Toh duit juga segitu-segitu aja, inflasi juga bikin nilainya makin turun. Nah, saya dulu sering banget ngomong kayak gitu. Karena menabung itu rasanya kayak kerja keras yang hasilnya itu nggak kelihatan. Apalagi kalau cuma bisa nyisin recehan doang tiap bulannya. Mana cukup buat beli rumah atau mobil. Tapi ya hidup itu kadang kasih tamparan yang halus yang bikin kamu sadar. Karena uang kecil itu kalau dikumpulin bisa jadi gede asal konsisten dipraktekkan gitu, konsisten dilakuin. Nah, saya mau cerita dikit nih, bukan sebagai pakar finansial ya, tapi sebagai orang biasa yang pernah skeptis sama ide menabung tapi akhirnya malah ketagihan. Saya juga mau share beberapa cara nabung yang ternyata nggak sesusah itu, bahkan bisa bikin kamu mengumpulkan 10 juta hingga 50 juta dalam setahunnya, tanpa kamu ngerasa tersiksa karena harus hidup irit terus gitu. Cara yang pertama adalah menabung berdasarkan tanggal. Nah, jadi pertama kali saya dengar metode ini, reaksi saya cuma satu. Kok lucu banget ya? Tapi ternyata itu efektif gitu. Jadi kamu menabungnya itu sesuai tanggal. Misalnya aja tanggal 1 kamu nabungnya Rp1.000. Tanggal 2 menabungnya Rp2.000. Tanggal 10 ya menabungnya Rp10.000 sampai tanggal 31. Kelihatannya receh banget ya. Tapi coba hitung deh. Kalau kamu konsisten dalam sebulannya bisa terkumpul lebih dari Rp400.000. Kalau dalam setahun ya udah jutaan gitu. Kalau mau lebih nendang lagi tinggal dikalikan. Jadi tanggal 1 kamu nabung 10.000, tanggal 31 kamu nabungnya Rp310.000. Jadi ya makin mantap gitu. Saya pribadi suka metode ini karena ini mengajarkan satu hal yang penting, yaitu konsistensi. Nggak peduli nominalnya kecil, yang penting kamu itu gerak gitu. Yang penting ada progres di setiap harinya. Karena percuma juga punya niat tapi kalau nggak pernah dijalankan. Nah, yang kedua adalah menabung Rp20.000. Nah, ini menarik. Dulu saya suka banget kalau nemu uang 20.000 di dompet, rasanya pengen langsung beli gorengan atau kopi susu. Tapi saya mulai merubah pola pikir. Setiap kali ketemu lembaran uang 20 ribuan, langsung saya simpan. Awalnya berat ya, kayak waduh kok sayang banget gitu. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Kadang-kadang saya ubah nominalnya. Misalnya aja nabung 5 ribuan atau 50 ribuan, tergantung isi dompet pada hari itu. Intinya metode ini ngajarin kamu untuk nggak nganggap sepele uang kecil. Karena bener-bener kamu nggak bakal nyangka betapa cepatnya duit recehan itu bisa ngumpul jadi banyak gitu. Nah, yang ketiga kamu bisa nabung dari pembulatan. Ini cocok banget buat yang males mikir gitu. Nah, saya anaknya itu nggak mau ribet. Jadi metode ini cocok banget buat kamu yang kayak saya. Caranya cukup simpel, yaitu setiap kali kamu belanja dan bayar misalnya aja 13.400, kamu nganggapnya itu habis Rp15.000 gitu. Sehingga Rp1.600-nya bisa kamu masukin ke tabungan. Atau bisa juga setiap belanja kumpulkan semua kembalian logam. Kembalian kepingan recehan itu kamu kumpulin, terus masukin ke celengan khusus. Lama-lama bisa jadi banyak, apalagi kalau kamu termasuk orang yang sering jajan kecil-kecilan gitu. Pasti ada banyak dampaknya. Metode ini ngajarin kamu untuk lebih peka sama pengeluaran kecil yang biasanya lewat gitu aja. Bonusnya kamu juga bisa lebih hemat karena jadi mikir 2 kali sebelum jajan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah nabung langsung di awal. Nah, ini keren banget. Jujur ya, kalau nunggu sisa uang di akhir bulan buat ditabung yang ada sisa sedih doang gitu. Jadi saya mulai nyoba sistem baru, yaitu setiap gajian langsung potong 10 hingga 30% buat tabungan, baru sisanya buat hidup gitu. Kadang emang harus ngencengin ikat pinggang, tapi justru karena itu jadi lebih mindful soal pengeluaran. Plus kamu nggak nyesel di akhir bulan karena duitnya udah diselamatkan duluan gitu. Nah, biar nggak gampang tergoda buat ngambil, saya membuka rekening khusus buat tabungan. Nggak ada ATM-nya, nggak ada mobile bankingnya, jadi males ngambil gitu. Atau kalau mau lebih niat lagi, install aplikasinya di HP lain biar kamu harus usaha dulu kalau mau bobol. Nah, ada juga cara yang kelima, yaitu menabung recehan. Nah, ini menarik. Saya dulu nganggep uang recehan itu cuma buat membayar parkir atau nominal yang bisa dikasihkan ke adik gitu. Tapi ternyata uang logam itu bisa banget jadi tabungan serius. Saya beli celengan dari kaleng biskuit bekas, terus setiap malam sebelum tidur saya kosongin semua recehan dari kantong atau dompet.
Nah, pas penuh, saya bawa ke bank buat ditukar gitu. Bisa juga kamu tukar ke minimarket. Ada sensasi puas banget waktu celengan itu dibuka dan kamu pasti akan nyadar, wah ternyata banyak juga ya gitu. Lagi-lagi kuncinya bukan jumlahnya, tapi kuncinya ada di konsistensinya. Nah, akhirnya setelah nyobain semua metode ini dan campur-campur juga sih sesuai situasi gitu, saya bisa menyisihkan uang sampai puluhan juta dalam setahunnya. Dan semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dari uang yang dulunya saya anggap itu nggak ada nilainya gitu. Nah, kalau kamu masih ragu soal menabung karena kamu takut duit kamu bakal nggak produktif, anggap aja ini langkah awal. Kamu bisa nabung dulu, terus nanti dana itu diputar lagi buat investasi. Bisa juga buat beli emas, bisa juga buat buka bisnis, atau apapun yang kamu percaya gitu. Jadi intinya menabung itu bukan soal nyimpen duit, tapi juga soal melatih diri buat lebih sadar finansial. Supaya suatu saat nanti kamu nggak panik kalau ada kebutuhan yang mendadak, atau pengen mengambil keputusan besar kayak pindah kerja, nikah, atau mungkin membuka usaha. Jadi ya daripada terus mikir nabung buat apa, mending kamu mulai aja dulu. Karena siapa tahu nanti kamu bakal bilang ke diri sendiri, untung dulu saya menabung ya, gitu.